Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda berdua. Saya mau menanyakan sekitar tentang kewajiban belajar mengajar kepada Bunda Rofiah dan Bunda Iin. Ada seseorang sangat bersemangat dalam menuntut ilmu dan memiliki kecerdasan. Dia dikagumi orang dan dia mengagumi dirinya sendiri. Suka meremehkan orang, dia ingin sekali untuk belajar kepangkuan ulama. Namun, karena tidak memiliki biaya, kemudian dia mencari akhwat yang orang tuanya memiliki modal atau harta, dengan maksudnya supaya dia bisa diberangkatkan ke tempat ulama. Padahal dia tidak memiliki keinginan untuk menikah. Maka apa pendapat Bunda berdua tentang orang tersebut? Aku berlindung pada Allah Ta'ala dari orang yang seperti kamu sebutkan. Kalaupun dia bisa menikah dan kemudian bisa berangkat ke markas ulama dengan biaya dari pihak istrinya, maka nanti akan terlihat keadaan yang sebenarnya. Kasihan istrinya tidak akan mendapatkan ketenangan hidup dan perlakuan yang baik darinya. Karena tujuan nikah orang tersebut bukan pada tujuan yang sesungguhnya, akan tetapi tujuannya karena orang lain. Dan orang seperti ini tidak akan dianggapkan kebaikannya karena niatnya yang rusak dan upaya memanfaatkan orang, yang kemudian kata pepatah habis manis sepah dibuang. Maka otomatis orang tersebut telah mengundang azab Allah Ta'ala. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surat Ibrahim ayat 7. Jika kalian bersyukur maka sungguh akan tambahkan rezekiku pada kalian, dan jika kalian mengingkari kebaikan maka sungguhlah azabku sangatlah pedih. Ibrahim ayat 7. Terima kasih Bunda Rofiah atas penjelasannya. Pendapat Bunda Iin terkait dengan pertanyaan tersebut? Kalau menurut saya, dan kalau dia itu merasa kagum terhadap dirinya, maka tunggulah kebinasaannya. Karena termasuk salah satu sebab ketergelisaannya seseorang dari jalan yang lurus adalah meremehkan orang lain yang berada di atas al-haq. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Inna minal kibni man bataral haqqa wal ghamaswan nas. Sesungguhnya termasuk dari kesombongan adalah menolak al-haq dan meremehkan manusia. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Jamaah dari beberapa orang sahabat, diantaranya Abdullah bin Amr bin As dan Uqbah bin Amr. Dan dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Aw may yata'abbadun yahqir ahadakum sholatahu ma'a sholatihim wa shawmahu ma'a shawmihim. Artinya, suatu kaum mereka beribadah, salah seorang di antara kalian menganggap remeh sholatnya dengan sholatnya mereka, puasanya dengan puasa mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Jamaah dari beberapa orang sahabat, di antaranya Abi Sa'id Al-Khudri, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Dzar. Demikian jawaban dari saya, Bunda Rum. Ya, terima kasih atas penjelasannya dari Bunda Rofiah dan Bunda Iin. Saya sangat mengerti gitu. Jadi tahu bahwa orang tersebut sepatutnya tidak kita tiru atau tidak kita teladani ya. Ya, betul gitu sekali ya. Bunda. Ya. Terima kasih kepada Bunda Rofiah atas penjelasannya. Selanjutnya akan saya tanyakan kepada Bunda Darini. Bunda, ada orang ketika menuntut ilmu terjatuh ke dalam dosa kekejian seperti homoseks, zina, atau merayu-rayu anak kecil dan yang semisalnya. Lalu kemudian dia bertobat, maka apakah boleh baginya untuk berdakwah? Kalau dia sudah benar-benar bertaubat, maka
tidak ada larangan baginya untuk berdakwah. Wa may yahulu bainahu wa bainat taubah. Siapa yang menghambat antaranya dan antara taubat, namun kalau dia hanya bermain-main dalam bertaubat, misalnya meninggalkan perbuatan dosa tersebut, akan tetapi dia mengalihkan ke perbuatan dosa besar yang lainnya, maka orang seperti itu tidak layak untuk berdakwah. Namun kalau dia tetap memaksa dirinya bertakwa, maka resikonya pada dirinya dan berdakwanya terlepas diri darinya. Terima kasih Bunda atas penjelasannya. Selanjutnya, baiklah, pertanyaan selanjutnya akan saya tanyakan kepada Bunda Widyaningsih. Bunda, bagaimana pandangan Islam terhadap pendidikan atau belajar mengajar, dan bagaimana hukumnya menurut agama Islam? Agama Islam sangat mendukung sekali dalam pendidikan, asal sesuai dengan syariat dan mempunyai tujuan yang jelas. Ini terbukti dengan banyaknya ayat Al-Quran dan hadis tentang belajar mengajar. Hukumnya dalam Islam itu sangat wajib untuk mencari ilmu itu. Seperti yang salah satunya yang tertuang dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang akan dibacakan oleh Bunda Iin Marisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Zalika khairul lakum wa athhar. Fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu, beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Sekian Bunda, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya dan pembacaan surat suci Al-Quran dari Bunda Iin, dan kepada Bu Widyaningsih. Terima kasih atas penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tanya jawab dari kelompok kami, mahasiswi IAI Bunga Bangsa Cirebon, Prodi PAU 3E, terdiri dari saya sendiri, Rumini, Saya Iin Marisa. Saya Darini, Saya Ropiah. Dan saya Widyaningsih. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.